Selamat siang, perkenalkan nama saya Maria Gandes dari jurusan Kriya Seni Fakultas Seni Rupa dan Desain Universitas 11 Maret Surakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan membuat batik tulis dengan teknik pewarnaan ceruk. Apa sih yang disebut dengan batik? Batik adalah kain yang berasal dari Indonesia, yang dibuat secara khusus dengan menuliskan atau menerangkan malam pada kain tersebut, yang kemudian diproses dengan pewarnaan berbagai teknik. Salah satunya adalah teknik pewarnaan ceruk. Batik memiliki nilai seni yang tinggi di atas kain mori. Batik berasal dari kata mbat yang artinya ngembat, atau disebut juga melempar berulang-ulang, dan tik artinya titik. Jadi, membatik mempunyai arti melempar titik berulang-ulang pada kain tersebut. Sebagai keseluruhan teknik, perkembangan motif dan budaya yang terkait, batik oleh UNESCO telah ditetapkan sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Dampak penggunaan zat pewarna sintetis. Yang pertama, limbah tekstil merupakan limbah cair dominan yang tinggi yang dihasilkan oleh industri tekstil karena terjadi proses pemberian warna atau dyeing yang di samping memerlukan bahan kimia juga memerlukan air sebagai media pelarut. Maka pewarnaan atau dyeing mempunyai potensi sebagai penyebab pencemaran air dengan kandungan amoniak yang tinggi. Yang kedua, baku mutu yang tinggi menjadi penyebab pendangkalan. Keruhan pada air menyebabkan sinar matahari terhalang untuk masuk ke dalam dasar air, sehingga proses dalam ekosistem pada sungai tidak dapat berlangsung. Yang ketiga adalah menyebabkan bau busuk pada air dan mengakibatkan kematian pada biota air. Pentingnya menggunakan bahan pewarna alam. Yang pertama adalah warna yang dihasilkan batik warna alam lebih rendah intensitasnya, sehingga akan menghasilkan batik yang lebih natural, kalem, sejuk kalau dilihat, serta unik dan indah. Yang kedua, bisa menjadi pendorong bagi masyarakat untuk membudidayakan tanaman penghasil pewarna batik alami sehingga dapat meningkatkan penghijauan. Yang ketiga, menjadi produk khas dan unik dan bisa jadi produk unggulan untuk pasar global dengan harga yang lebih tinggi. Pewarna alami kayu secang. Pewarna alami memiliki biodegradabilitas yang lebih baik dan umumnya memiliki kontabilitas tinggi dengan lingkungan. Selain itu, tidak beracun, non-alergi pada kulit, non-karsinogenik, mudah tersedia dan terbarukan. Kayu secang dalam bahasa Latin Caesalpinia sapanding merupakan pewarna alami yang telah dimanfaatkan untuk batik. Kayu secang selain sebagai pewarna, secara empirik telah banyak dimanfaatkan untuk mengobati penyakit seperti tuberkulosis, diare, penyakit kulit, dan disenteri. Cara memperoleh warna dari kayu secang. Sebelum itu, apakah ada yang perlu ditanyakan? Jika tidak, mari kita lanjutkan. Yang cara memperoleh warna dari kayu secang yang pertama adalah kayu secang taruh ke dalam panci yang berisi air. Semakin banyak kayu secang yang dipakai, semakin pekat juga warna yang akan diperoleh. Yang kedua adalah panaskan air dan bahan pewarna alami dengan api medium selama 30 menit hingga 1 jam. Jika warna yang diinginkan kurang begitu pekat, bisa memanaskan campuran tersebut lebih lama lagi. Yang ketiga, setelah mendidih, saring air yang telah berubah dengan warna agar ampas dari bahan alami yang digunakan tidak bersisa. Cara membuat batik dengan teknik colok sekarang. Oke. Yang pertama adalah batik kain mori yang kosong, digambar menggunakan pensil lalu dibatik menggunakan malam.
Setelah selesai dibatik, bungkus kelereng atau batu kecil kerikil pada bagian yang diinginkan, lalu diikat dengan kuat sampai tidak bersisa. Jadi di tali yang kuat, nggak sampai tidak ada celahnya yang diputar-putar itu, yang diikat itu sampai tidak muncul kain morinya. Jadi benar-benar tertutup oleh ikatan itu. Diikat bisa diikat dengan karet gelang atau rafia. Yang kedua adalah ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan adalah masterisasi, yaitu merendam kulit batang kayu secang secara 40 mes dengan pelarutan selama 24 jam. Kemudian dilakukan penyaringan dengan memisahkan antara ampas dan filtrat. Filtrat yang dihasilkan diuapkan pelarutnya dengan pengurangan tekanan sampai pelarut tidak menetes lagi dan dihasilkan ekstrak kasar. Pada proses masterisasi tersebut, perbandingan antara bahan baku secang dan pelarut yang digunakan adalah 1:6 atau berat banding volume. Pada ekstraksi menggunakan pelarut air melalui proses pemanasan pada suhu 100 derajat Celcius. Pemanasan dihentikan bila volume air sudah menjadi 1/3. Yang ketiga adalah persiapan larutan pewarnaan. Persiapan pelarutan pewarna ditimbang ekstrak kental sebanyak 3 gram, kemudian dilarutkan dalam pelarutnya sebanyak 10 ml, ditambahkan air 90 ml dan bahan morden 0,5 gram. Morden yang digunakan adalah tawas, kapur, dan tunjung. Untuk itu, sebelum melakukan pewarnaan, perlu disiapkan masing-masing larutan morden terlebih dahulu, yaitu tawas, kapur, dan tunjung. Masing-masing 0,5% dalam pelarut air. Campuran dibiarkan mengendap dan larutan bening diambil. Yang keempat adalah pewarnaan kain. Kain batik yang sudah diikat kemudian difiksasi dengan merendam kain larutan morden atau tawas selama 5 menit. Lalu kain diangin-anginkan sampai kering. Selanjutnya, kain direndam dalam larutan pewarna selama 30 menit. Lalu kain diangin-anginkan kembali. Pencelupan tersebut dilakukan sebanyak 2 kali. Analisis meliputi intensitas warna dari kain yang dihasilkan setelah pencelupan. Yang kelima, yang terakhir adalah pelorodan. Setelah mewarna kain selesai, isi panci dengan air bersih dan letakkan di atas kompor, lalu biarkan air sampai mendidih. Jika sudah mulai terurai, bilas kain tersebut. Jika kain saat dibilas belum bersih, maka setelah pembilasan kain kembali dimasukkan ke dalam air panas yang mendidih dan proses diulang lagi sampai kain itu bersih. Jadi jika misalkan 1 kali dipanaskan itu belum terpisah dari kain, antara kain dan malam itu belum terpisah, maka diulang lagi sampai itu terpisah. Nah, supaya malam tidak kembali menempel ke kain, maka digunakan larutan kabluk atau tepung tapioka. Setelah kain batik bersih, maka kain dimasukkan ke dalam larutan pati kanji atau softener. Lalu buka ikatan kelereng atau batu kerikil yang kecil-kecil itu.
Dan setelah itu dijemur kain hingga kering. Udah, seperti itu cara membuat batik dengan teknik celup. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita, jika Anda kurang jelas dengan tata cara memperoleh warna dari kayu secang atau proses membuat batik dengan teknik celup, saya beri kesempatan untuk bertanya melalui email saya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.